RM BTS menemukan inspirasi musik melalui mempelajari karya seni. RM terkenal sebagai apresiator seni, sering mengunjungi museum dan galeri seni yang ia catat di Instagramnya. Dalam wawancara dengan majalah Weverse, RM berbicara tentang ketenaran, musik, dan kolaborasi musik BTS. Dia juga membahas bagaimana hasratnya untuk belajar seni menciptakan musik. Dalam menutup bab pertama BTS, RM sekali lagi menekankan pentingnya periode waktu ini untuk babak baru grup. Aku benar-benar memahami seperti apa grup ini di masa lalu, tapi sekarang sepertinya aku mencapai fase di mana tidak mungkin bagiku untuk mengetahui seperti apa grup itu atau bahkan siapa aku dengan jelas, kata RM. Untuk lebih mendefinisikan BTS dan dirinya sendiri, RM sekarang ingin menarik inspirasi dari sumber manapun yang dia bisa. Kupikir aku perlu mencari inspirasi dari orang-orang di seluruh dunia. Aku punya keinginan mendesak di dalam diriku untuk terinspirasi oleh semua inspirasi dan pengaruh di dunia. RM merefleksikan pengalaman yang dia dapatkan di industri hiburan. Dia berbagi bahwa dia bersyukur berada di industri yang terus berubah dan berkembang pesat dalam inovasi. RM menunjukkan bahwa lagu semakin pendek dan mencatat bahwa musik dipengaruhi oleh bagaimana orang hidup di setiap era. Mungkin ini sebabnya RM menghargai musik lama dan ingin meniru perasaan yang kamu dapatkan saat mendengarkan lagu lama. Aku masih berpikir bahwa respon emosional yang datang dengan mengalami karya-karya yang lebih tua lebih intens. Ada sesuatu tentang mereka yang menyentuh hatimu pada tingkat yang mendasar. Leader BTS ini telah menemukan inspirasi dalam karya seni yang dia pelajari dan kagumi. Sama seperti karya seni yang dikagumi dari generasi ke generasi, RM ingin menciptakan musik yang akan dianggap sama. Kupikir aku harus membuat hal-hal yang akan bersinar bahkan setelah waktu berlalu. Aku pikir aku perlu mendekati sesuatu lebih abadi. Aku masih muda dan masih banyak yang harus dilakukan. Jadi aku tidak tahu apakah itu sesuai yang dapat aku peroleh melalui keinginanku. Tapi aku pikir lebih baik aku mengingatnya, kata RM. RM percaya bahwa dengan tren yang berubah dengan cepat ini, seringkali lagu itu terasa populer di 1 menit dan kemudian dilupakan di menit berikutnya. RM menjelaskan bahwa dalam mengulas lagu-lagu klasik dan karya seni yang telah dicintai selama bertahun-tahun, ia menemukan satu tema umum bahwa sang pencipta tetap setia pada dirinya sendiri. Mereka semua adalah orang-orang yang tetap setia pada esensi mereka, tidak peduli apa tren yang didiktekan. Bahkan kalau itu membuat mereka kesepian atau orang-orang yang melindungi apapun yang mereka kejar di dunia, kata RM. Perhatian RM terlihat jelas selama wawancara. Dia telah menjelaskan bahwa dia akan terus mengikuti jalannya sendiri dalam perjalanan untuk lebih mendefinisikan dirinya dan BTS. Yang kedua, Jimin memuncaki polling untuk proyek solo BTS mana yang ingin kamu lihat. Pada 14 Juni, Billboard mengadakan polling untuk menanyakan proyek solo BTS mana yang ingin dilihat penggemar. Jimin muncul di puncak dengan lebih dari 28% suara. Jajak pendapat ini mengikuti pengumuman BTS selama perayaan 9 tahun debut Festa mereka, di mana mereka menyatakan bahwa mereka akan beristirahat dari aktivitas grup untuk merenungkan arah mana yang harus diambil grup, dan sebagai gantinya, para anggota akan lebih fokus pada proyek individu. Selama makan malam ini, Jimin telah mengungkapkan bahwa dia telah mengerjakan beberapa lagu, dan para penggemar tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Antisipasi untuk album debut Jimin langsung melonjak, dengan berbagai kata kunci memasuki tren Twitter saat para penggemar membicarakan tentang rilis baru Jimin yang akan datang. Banyak media internasional melaporkan obrolan ini di antara penggemar, dan media Korea melaporkan buzz yang dibuat secara online oleh berita ini. Laporan berita ini melaporkan tentang Jimin yang mengambil mahkota di polling Billboard untuk proyek solo yang paling dinanti karena dipilih oleh penggemar, dan selanjutnya menyebutkan lonjakan sebutan dan tren Twitter karena penggemar menunjukkan antusiasme mereka terhadap karya solo Jimin. Jajak pendapat hanya memastikan apa yang sudah diketahui penggemar, mengingat bahwa lagu-lagu solo Jimin di bawah diskografi BTS dan proyek terbarunya, duet dengan teman dekatnya Sehun, membuat semuanya telah menunjukkan popularitas yang luar biasa di tangga musik domestik dan internasional. Para penggemar selalu membicarakan seberapa baik Jimin akan melakukan dengan sepenuh hati mempromosikan debut solo di mana dia mengekspresikan dirinya tanpa batasan. Banyak dari mereka sudah mulai bertanya-tanya dan berharap untuk debut solonya sejak 1 tahun atau kurang dari debutnya di BTS. Ketika BTS tampil dalam Dance Showdown pada tahun 2014, Jimin adalah satu-satunya idola yang menjadi tren di seluruh dunia. Semua ini menjelaskan reaksi eksplosif kepadanya yang akhirnya menyatakan bahwa dia sedang mengerjakan musiknya sendiri. Fans tidak sabar untuk akhirnya mendengarkan album penuh Jimin dan melihatnya tampil tanpa batas. Send him a hard copy.
Seberapa kaya Golden Magnate, Jang Jungkook, lebih dikenal sebagai Jungkook, menjadi terkenal secara global setelah memulai debutnya sebagai vokalis utama, penari utama, sub-rapper, center, dan anggota termuda BTS tahun 2013. Bertahun-tahun setelah debutnya, Jungkook menjadi satu idola paling menonjol dari generasi ini, tidak hanya karena bakatnya tapi juga pengaruhnya yang besar di seluruh dunia. Sejak memulai debutnya, Jungkook sangat aktif dengan karirnya sebagai anggota BTS. Setelah berada di industri hiburan selama 9 tahun, seberapa kaya Golden Magnate ini? Menurut outlet media Seoul Space, anggota BTS berusia 24 tahun ini diperkirakan punya kekayaan bersih 26 juta US dollar pada tahun ini atau 385 miliar. Tapi angka kekayaan bersihnya bisa naik hingga 28 juta US dollar atau 415 miliar rupiah. Mengingat kesuksesan sensasional yang telah dikumpulkan BTS di seluruh dunia selama bertahun-tahun, serta basis penggemar yang kuat dan pengaruh besar mereka, seperti angka kekayaan bersih atas namanya bukanlah kejutan. Tapi dengan penghasilan 28 juta US dollar, apakah Jungkook saat ini menjadi anggota BTS terkaya? Jawabannya tidak, karena anggota grup terkaya saat ini adalah J-Hope dengan Jungkook menjadi anggota terkaya kelima setelah Suga, RM, dan Jimin. Dengan itu, bagaimana Jungkook mendapatkan angka kekayaan bersih seperti itu? Sama seperti kebanyakan idola, Jungkook memperoleh sebagian besar kekayaan bersihnya melalui penghasilannya dengan berpromosi dengan BTS, seperti dari rilisan musik dan merchandise mereka yang sangat sukses. Selain itu, mengingat popularitas global dan kekuatan merek grup, BTS yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 100 juta US dollar atau 1,5 triliun punya salah satu biaya penampilan tertinggi di antara grup, memberi mereka penghasilan besar dan kuat dari penampilan siaran, kesepakatan dukungan, dan lainnya. Secara individu, Jungkook punya gaji pokok 8 juta US dollar per tahun atau 118 miliar per tahun. Dia juga punya 68.000 saham yang diinvestasikan di HYBE yang dilaporkan senilai 16 juta US dollar atau 237 miliar. Ini berarti bahwa kekayaan bersih dasarnya sudah sejumlah 24 juta US dollar atau 356 miliar, tidak termasuk penghasilan lainnya. Dalam hal musik, Jungkook mendapatkan royalti dari rilis musiknya sendiri serta dari lagu-lagu di mana ia secara resmi dikreditkan sebagai produser dan penulis oleh Korean Music Copyright Association atau KMCA untuk beberapa lagu BTS. Dia juga memperoleh penghasilan dari penampilan solonya di acara-acara seperti Flower Crew, Celebrity Bromance, dan King of Mask Singer. Jungkook juga mendapatkan penghasilan yang bagus dari media sosialnya, di mana ia sangat populer. Untuk Instagram, penghasilan Jungkook per postingan bersponsor mulai sekitar 60.000 US dollar atau 890 juta rupiah yang bisa naik hingga 725.000 US dollar atau 10 miliar rupiah dengan 41,5 juta pengikutnya. Dengan kesuksesan globalnya sebagai anggota BTS dan artis solo, Jungkook telah memperoleh kekayaan bersih yang dimilikinya saat ini. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.